so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so easy, baby. The only reason. Bagaimana proses masuknya Islam ke Jambi menurut Bapak, Ibu? Itu kalau sejarahnya ini apa benar tidak kan? Iya. Ya di waktu itu sebelum Islam masuk, ialah di suatu berhala. Islam masuk kan. Zaman dulu perdagangan itu di sini kan. Jadi begitu dia di situ, kita tengok orang tuh menyembah berhala, sedangkan Datuk Paduka Berhala itu sebelum dia digelar oleh Datuk Paduka Berhala, ialah namanya Datuk Salim. Itu apa benar tidak karena bapak kemarin nanya orang tua kan. Jadi begitu dia ibaratnya itu merebut berhala itu terjadilah perang kecil. Jadi dimenangkan oleh Datuk aku tadi. Semenjak itu diketahui oleh Rajo kita waktu itu Putri Pinamasa, siapa ini Datuk Muhammad Salim ini. Akhirnya orangnya orang Arab, tahu lah, tak jaga segala macam. Jadi dia kan menyebarkan agama Islam di situ. Soalnya dari ada beberapa buku yang kalian baca, katanya waktu masuknya Jambi Islam tuh di seberang sini peradaban Melayu, Islamnya tuh di seberang gitu. Jadi iyalah itu tadi Pangeran Wirokusumo. Itu zaman waktu habisnya Raden Matahir kan zaman Belanda. Kalau zamannya yang bapak cerita ini di atas berapa abad lagi ke atas. Awalnya Raja Jambi itu di atasnya orang kayak hitam kan di atas. Kalau ini kan zaman masuk Islam tuh zaman ini Raden Matahir ke bawah, ialah Pangeran Wirokusumo. Apa peran para pedagang dan ulama dalam penyebaran Islam di Jambi? Karena dulu Matahari ini pusat perdagangan perjalanan. Iya, karena kita dulu kan jalan belum ada. Salah satu tempat perdagangan kan lewat sungai. Jadi saudaranya pakai kapal-kapal. Kalau awalnya Islam dari abad yang sebelumnya apa, iyalah Datuk Muhammad Salim dia dari Turki. Dapat segala macam itu lah berguru-guru. Itu kan telah terberapa abad. Timbulnya ke guru-guru gemuk tadi kan. Iya, jauh ke bawah. Selesainya Raden Matahir. Ulama itu. Nah itu. Kalau nanya tentang Islam masuk asal seberang. Bagaimana pandangan Bapak, Ibu tentang peran Islam dalam membentuk identitas masyarakat Jambi? Sejarah ini kaitannya kalau bapak tengok. Sejarah juga mungkin Kayu termasuk orang ini, orang Kincai kan. Mungkin makanya sejarah sedikit. Makanya sebelum timbulnya kota Jambi ini, kemarin orang Kepingai dengan ini istrinya. Kalau zaman dulu kan rakit nih, yang Ansor. Jadi tiap-tiap berhenti, tapi kalau seandainya Ansor tuh berhenti tidak turun, itulah bakal jadi makanya begitu di sini naiklah Ansor tuh ke depan sini. Makanya jadi sejarah Ansor dulu itu. Peninggalan katanya salah satu peninggalannya pada saat itu tuh sebenarnya Masjid Seribu Tiang ini katanya Peninggalan ini kita kan cuma di belah sungai. Iya, karena kan seberang ini lah. karena Itu kan nampak itu. Ya lah, angso 2 tadi ada bapak kan. Angso tadi naik ke situ. Kalau dibilangnya angso 2. iya. Masjid Seribu Tiang kan dia nenggak kan pakai tiang tadi banyak. Iya. Kan 1000 udah nyampe. Jadi bilang aja 1000 tiang sebutannya. Rumah batu tadi memang dia dari batu tadi zaman Iya. dulu. Buatnya jadi rumah batu, diolah emas itu. Kalau di Datuk Sintai tadi memang dia dari kalau daerah sini, mulai dari sini kampung tengahnya ke Mudung Laut Pacinan namanya zaman dulu. Karena bilang Pacinan mana lah sini lah. Pacinan dia lah Datuk Sintai sampai ke Mudung Laut tadi. Mudung Laut itu lah makamnya Datuk Sintai di Mudung Laut di belakang. Dapat tadi kan. Bagaimana pengaruh Islam terhadap budaya Jambi dan tradisi Melayu di Jambi? Tentang
peran Islam masuknya ke Jambi ini kayak mana Bu? Pandangan masuknya Islam ke Jambi pengaruhnya. Kalau pengaruhnya ya pengaruhnya bagus lah. Kalau ibu tuh Islam tuh membawa ada adatnya kan, kebiasaan jadinya orang kampung nih. Nah, misalnya ada Islam tadi ya macam itu padakannya kayak maulid misalnya, marawis itu kan ada dari Islam dari dulu kan. Islam juga kalau acara misalnya ketenangan ada marhaban misalnya gitu kan, pokoknya membawa ke baik kan untuk di Yang awalnya bayan itu kan itu budayanya itu kan budaya apa iya, Hindu budaya gitu yang kan. itu lah berkurang karena lagi karena ya ditimpu dengan budaya Islam tadi. Jadi sekarang ini yang budaya-budaya lama tuh agak menghilang, tidak ada lagi yang zaman kerajaan gitu kan. Jadi sekarang budaya Islam lah yang di seberang sekarang. Memang di seberang ini kan termasuk yang berasal dari Hindu, jadi budaya Islam itu lebih dominan. Yang budaya lama lah agak ditinggalkan. Kalau kita kan dulu di sini yang Islam langsung masuk ini Dado yang itu kan orang yang daerah di mana? Zaman sudah lama. Nah, sekarang ini dominannya yang Islam lah, ajaran Islam kan, bapak budaya Islam dari misalnya macam kelahiran yang habis tadi pembawa Islam nih, penyebar tadi ada haulnya. Ada ininya nanti Islam, nanti Islam. Jadi Misalnya kalau Muharram, nah di sini dirayakan, pakai obor, malam takbiran, lebaran. Lebih di sini ngasih ya, misalnya lebaran, malam takbiran. Orang-orang kadang malah tahun baru yang dirayain padahal nggak usah Kalau banget ini kan. nampaknya kalau tahun baru, insya Allah dibuatnya salawatan gitu. ya juga ada akhir tahun awal tahun. Iya, memang kalau di seberang nih, misalnya yang Muharram, kalau di yang dalam tanggal Hijriah, azul. Apa yang membuat Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jambi pada masa itu? Zaman dulu kan Islam ini hutan semua. Kalau Islam apa lah terbentuk apa ini kan sudah bentuk kampung istilah sudah ada. Kalau dulu kan orang melalui Islam itu menyebar melalui saudagar. Iyalah dari Turki. Iyalah dibilang akhirnya dia bisa merebut kalau sholat berhala itu, maka digelar itu Dado Paduka Berhala, ada kaitannya dengan saudara. Awal Islamnya abad keberapa itu tak tahu juga. Turun temurun, ya itu. Iya, kalau ini kan, nah kita kan orang Kaitam sudah tuh Sultan Taha, Raden Matahir, habis itu baru ketemu, baru ada terbentuk kampung, baru Islam tadi menyebar. Kalau awalnya itu Islam itu masuk itu dari orang Arab semua. Turun lagi Datuk Sintai tadi ya, Yo. Pacinan. Cinan. Makanya di sini disebut Pacinan, daerah Pacinan. Yang bawa tadi ya dari Cina, saudagar Cina. Datuk Sintai, siapa nama lengkap Datuk Sintai ya? Yang tahu juga. Ibu ada makannya di Mudung Laut. Pinggir jalan baru. Zaman dulu, kalau dengar cerita itu apa? Zaman Datuk Sintai. Datuk Sintai itu asalnya saudagar Katonya. Apa dia zaman dulu kan kita saudagar dari dari sungai ya. Jadi dia harus ngirim pemeti. Iyalah sejarah dengar tak? Sejarah Raja Jambi atau ada Raja Jambi Paulaya dari Mas. Iyalah Datuk Sintai ini. Jadi terkenal dia kayu. Jadi zaman dulu kan banyak pajak laut segala macam. Jadi sungai ini zaman dulu orang sakti mah. Dibelah lah. Sungai Batanghari itu masuk kan Tatiliaman itu sungai. Zaman dulu kan sakti itu. Nah, jadi kekayaan harta dia itu ditanam lah di daerah situ sampai dia meninggal. Makanya daerah situ dulu angker. Angker di situ tuh. Punya 9 segala macam. Situ ada kolam atau kekayaan tuh ditanamnya. Akhirnya dia wirid, masih ke diri. Dia lahir mati dia dikubur di situ lah daerah situ.
Apa tantangan yang dihadapi dalam penyebaran Islam di Jambi pada masa lalu? Aku jadi itu Jambi ini terus terang bukan bapak nak ini, bapak nak mencemooh orang Jambi ini. Wah, dia kasih dikit memang dari mulia ini macam itu. Contoh jauh itu bisa sama suku kompak. Kalau kita puas rektor kamu itu asuhan tuh kayak mana nyatu tidak bisa memang dari nenek moyang macam itu. Jangankan kita seluruh kota Jambi, antar wilayah ke kampung itu guguk-guguknya. Nah di situ itulah nak supaya kita tuh nak nyatu itu kayak mana. Ada kayak tantangannya tuh apa yang dihadapi dalam penyebaran Islam di sini ini ada nggak tantangannya gitu kan? Islam masuk di sini ada Apa karena banyaknya yang orang agamanya bukan Islam jadi tantangannya di situ? Ya karena di situ lah kalau di seberang ini emang agama Islam lah hampir Islam. Jadi mudah lah kalau di seberang ini kan nggak ada yang agak sulit. Kalau daerah kita ini sini memang Islam terkenal. Kalau di seberang sana kan dalam campur kan. Kalau di sini memang di seberang ini memang Islam. Jadi nggak susah. Lebaran Islamnya enak, aduh nyari berikut lah. Tidak kayak susah kayak dibully kayak gitu, tidak sampai kayak jangan-jangan kayak gitu tantangannya.